Halo semuanya, kembali pada channel saya, Vincent, dan hari ini gue akan membuat suatu konten yaitu ngopi santuy dengan Vincent. Di ngopi santuy hari ini gue ingin membahas tentang kejadian yang terjadi di Twitter, di masyarakat segala macam tentang banyak hal. Oknum polisi yang membanting mahasiswa, lalu selebgram yang keluar karantina, segala macam. Lalu juga ada beberapa kasus yang kayak Baim Wong udah gue bahas sih sebenarnya sih, jadi nggak perlu lagi gue bahas di sini gitu coy. Lalu percuma lapor polisi segala macam, jadi kita akan bahas santai aja di sini. Yang pertama yang akan gue bahas itu adalah orang yang kabur di karantina. Jadi ada satu selebgram nih, gue nggak perlu sebut namanya, lu tau lah yang gue sebut siapa. Jadi karantinanya itu 8 hari. 8 hari karantina dan dia kabur dengan oknum ya, di sini oknum TNI. Oknum. Tanda kutip nih. Oknum TNI. Ya, dia dibantu lah sama si oknum TNI ini gitu loh coy. Di sini yang opini gua ya, ini menurut gue brengsek sih. Oh gini, dia kabur itu bukan alasannya yang penting-penting amat. Alasannya adalah ulang tahun. Fuck man, ulang tahun. What the hell? Sebenarnya lu nggak apa-apa yang namanya kayak lu mau ulang tahun segala macam. Tapi ya kalau misalnya ada protokol yang ada ya lu ikutin. Negara ini bukan negara bapak lu, bukan negara yang sebebas yang lu mau. Sebebas-bebasnya Amerika pun, mereka pun menerapkan peraturan gitu loh coy, waktu karantina segala macam. Lu nggak bisa sebebas di sana juga. Bahkan di Amerika yang negara bebas saja ada peraturan, apalagi negara hukum kayak Indonesia gitu loh coy. Jadi lu nggak bisa diistimewakan cuma karena kayak, oh gue mau ulang tahun, gue nggak mau karantina segala macam. What the fuck gitu loh. Gue paham bahwa ulang tahun itu setahun sekali gitu loh. Dengan orang yang kayak gue yang nggak pernah ngerayain ulang tahun ya, gue memang nggak ngerti perasaannya gimana rayain ulang tahun. Cuma come on dude, anggap aja deh umur lu paling mentok 70 tahun. Lu masih punya berapa lama untuk rayain ulang tahun? Dan ulang tahun itu bukan hari yang spesial banget. Itu cuma memperingati lu umur lu kurang setahun aja, dan gak perlu dirayain sebenarnya. Ya well, terserah lah, itu hak masing-masing untuk ngerayain segala macam. Cuma yang sikapnya yang ini yang gue kurang suka gitu cuy. Gue gak peduli lu udah pernah ngebantu nyumbang berapa untuk dana covid, gue gak peduli. Karena menurut gue ya kebaikan tetaplah kebaikan, gak bisa disalahkan gitu loh cuy. Tapi yang gue permasalahan adalah sikap lu yang egois, seakan-akan lu mau diistimewakan karena suatu hal gitu loh coy, lalu dibantu dengan oknum. Dan iya, menurut gue itu fucked up. Lu siapa men? Lu bukan orang penting juga di Indonesia gitu loh coy. Even kalau misalnya lu pejabat pun, gue yakin pejabat pasti akan dikarantina juga gitu loh. Bahkan ada artikel di luar sana yang mengatakan bahwa selevel Nagita Slavina sama Raffi Ahmad aja karantina habis pulang dari luar negeri. Lalu lu siapa? Cuma selebgram gitu loh coy. What the fuck? Tapi ya udahlah, tapi gue orang egois ya coy ya. Orang egois nggak kenal jabatan bos. Orang egois berada di sekitar kita. Mau lu orang apa, orang biasa kayak gua misalnya ya, orang-orang kayak selebgram, artis segala macam ya bisa egois juga. Cuma lu kudu tahu bahwa ya nggak semua hal lu bisa membawa itu dalam egois gitu loh coy. Lu nggak bisa diistimewakan cuma karena kayak something yang gue nggak bisa sebutkan juga, nanti takut dipermasalahkan gitu loh coy. Oke, kasus kedua yaitu tentang oknum polisi yang membanting mahasiswa. Walaupun kasusnya udah kelar ya, udah maaf-maafan, cuma korbannya sampai kejang-kejang bos. Gila, refleks banget. Di sini gue nggak mau terlalu gimana, gue mau lihat videonya dulu karena takut malah disalahartikan gitu. Kita lihat videonya dulu lah. Oke, TV One ya, ini TV One loh ya. Oke.
Ih, punggung sakit tuh. Oh wow, oh wow, oh wow. Gila, itu dibantingnya kayak Undertaker, tau nggak? Gitu ke bawah. Oh, itu sakit sih, apalagi kalau misalnya nyentuh kepala ya. Untung itu cuma nyentuh bagian punggung. Ya walaupun tetap sakit sih, sampai masuk rumah sakit gitu coy, mahasiswanya. Cuma gini, gue paham bahwa misalnya kayak kasus anarkis dalam pendemo itu sering terjadi, menjarah lah, apalah segala macam, merusak properti lah, taman lah, apa segala macam. Kalau misalnya pendemonya itu masih dalam batas wajar, ya, lu nggak ada hak untuk menyakitinya gitu loh coy. Ya lu nggak berhak tuh menyakitinya, karena menurut gue itu adalah hak demokrasi untuk mendemo. Walaupun misalnya dia melakukan pihak anarkis, bukan berarti lu bisa membantingnya seperti itu. Tugasnya polisi yang menjaga ketertiban. Kalau misalnya memang anarkis banget sampai lempar batu, maybe diamankan itu adalah suatu hal yang lebih oke. Diamankan lah ya, bukan dibanting. Ini beda loh ya, mengamankan, membanting itu beda loh. Suatu hal yang beda gitu aja, nggak bisa disamakan. Ya well, kasus kayak gini sih fakta sih, nggak bisa dibenarkan juga. Dan ya, gue berharap mahasiswanya baik-baik aja, cepat sehat segala macam. Oke, next, gue nggak bisa bahas terlalu banyak karena menurut gue ini agak ya. Next, gue akan bahas tentang yang namanya percuma lapor polisi. Di konten sebelumnya sebenarnya gue udah bawa ini, bukan bawa ya, lebih tepatnya menyinggung ini. Ada seorang yang nge-tweet di Twitter mengatakan 5 tahun lapor polisi tidak ketemu, 24 jam lapor Twitter ketemu. Ini suatu hal yang lucu sebenarnya terjadi, kayak masa sih Twitter lebih jago ketimbang polisi gitu cuy. Well, gue nggak mempermasalahkan kayak kinerja polisi segala macam, karena banyak sekali kasus yang udah selesai juga gitu loh cuy di tangan polisi. Gue pun harus trending dulu. Sorry loh, bercanda. Cuma masa sih bro, udah 5 tahun masa lu nggak ketemu bro? Masa cuma karena Twitter nge-tweet 24 jam ketemu? What the fuck? Come on dude. Ini oknum lagi, sekali lagi ini oknum ya. Mungkin oknum polisi yang nggak mau kerja ya gitu loh coy. Karena kutip lagi oknum ya, karena gue agak bahaya ngomong hal ini gitu loh coy. Gue juga mempertanyakan sebagai masyarakat Indonesia, apakah seperti ini gitu loh coy. Apakah harus ada, maybe harus ada ini, gue nggak tahu juga. Cuma ya kalau misalnya harus ada ini, apa bedanya dengan lu atau bodyguard bayaran kalau kayak gitu ujung-ujungnya? Atau apa bedanya dengan detektif bayaran kalau kayak gitu? Itu tugasnya polisi kan mengayomi gitu loh coy. Mereka kerja untuk masyarakat, bukan untuk uang. Ya well, mereka digaji sih, mereka digaji. Tapi ya lu digaji, lu kerja gitu loh coy. But ya namanya juga oknum ya, mau uangnya doang sih. Cuma ya udahlah, gue nggak bisa bahas terlalu dalam percuma lapor polisi ini, karena kembali lagi ini adalah oknum. Tidak semua polisi seperti itu, tidak semua orang yang melayani masyarakat seperti itu. Ada juga orang yang baik yang benar-benar mau membantu gitu coy. Ya mungkin itu saja untuk ngopi santuy hari ini. Gue nggak mau kopi, cuma ya kopinya lagi habis ya. Udahlah. Dan itu saja, saya Vincent. Saya ucapkan terima kasih untuk ngopi santuy hari ini. Cukup sampai di sini aja.